Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Goro Dinda Dwi Permatasari dari kelas R4G dengan NPM 2019-01-50673. Saya dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri dan dua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Cynthia Muhada dari kelompok 3 dengan NPM 2019-01-50650. Nama saya Aimelani dari kelas R4G dengan NPM 2019-01-50679. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya Dinda, perwakilan dari kelompok 3. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia PGRI. Mendapatkan tugas dari mata kuliah instrumentasi tes untuk mewawancarai guru BK mengenai bagaimana pelaksanaan atau penggunaan instrumentasi tes di sekolah. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yani Zasari. Kalau boleh tahu, Ibu riwayat pendidikannya atau lulusannya dari mana? Kalau Ibu itu S1-nya dari UPI, Psikologi, terus S2-nya dari UHAMK, S1-nya ada 2, satu lagi S1 BK-nya dari Indra. Saat ini Ibu sedang mengajar di sekolah mana? Dari SMA Negeri 11 Depok. Sudah berapa lamakah Ibu berprofesi sebagai guru BK? Kalau guru BK total dari ngajar swasta sampai sekarang kurang lebih 22 tahun. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mengajar di sekolah lain? Pernah, kan sebelumnya juga ngajar di swasta di Jakarta dan di SMA 2 Depok, praktik di 11. Berarti nggak hanya di sini aja ya? Nah, hanya di sini. Biasanya kasus seperti apa yang terjadi ya di sekolah ini? Kasus yang sering terjadi dalam era pandemi ini, terutama yang sudah berjalan 2 tahun, tidak mengikuti pembelajaran online dengan baik dan sering tidak hadir di Jimit, ya, dan dia juga tidak mengerjakan tugas-tugas yang dari DCR, dan itu hampir mayoritas. Oke, agak males-malesan gitu Ibu kalau online. Bisa jadi malas, bisa jadi karena faktor pembiayaan kuota atau handphone juga bermasalah, laptopnya mungkin tidak punya, ya jaringan apa? Banyak faktor. Apakah di sekolah yang saat ini Ibu mengajar pernah melakukan instrumentasi tes seperti tes kepribadian, tes bakat, tes minat, atau tes yang lainnya? Itu juga pernah. Kalau instrumen tes itu biasanya kita bekerja sama dengan psikotes. Karena memang itu adalah biasanya ranah psikotes yang biro psikotes yang melaksanakan itu. Kita hanya menerima hasilnya. Kalau untuk hasilnya nanti kita apapun ada yang kurang paham bisa kita bantu jelaskan tiap orangnya. Menurut Ibu, pentingkah untuk menggunakan instrumentasi tes di sekolah? Penting, pertama supaya jelas bahwa kemana sih sebetulnya bakat anak ini, kemana sih minatnya, terus cocokkah dia di jurusan yang dia pilih sesuai angkat yang sudah disebar. Kalau memang tidak sesuai, ya kita pelan-pelan ajak konsultasi ke orang tuanya dan siswanya sendiri. Menurut seandainya ada kesempatan untuk melakukan instrumentasi tes, instrumen tes apa yang akan Ibu lakukan kepada siswa? Kalau instrumen tes kan tergantung apa yang mau diukur ya. Biasanya instrumen tes yang dikasih ya untuk level SMA ini ya untuk cukup minat dan bakat sama kepribadian. Mengapa instrumen tes tersebut yang dipilih? Satu, supaya nanti kita pihak sekolah, terutama guru-guru di sekolah bisa mengetahui seperti apa karakter siswa-siswanya sebelum berhubungan lebih lanjut. Yang kedua, biar mengetahui betul kesesuaian antara jurusan yang dipilih dengan minat dan bakat yang sebetulnya dia punyai. Lalu bagaimana Ibu dapat menerapkan hasil dari instrumen tersebut? Menerapkannya ya sudah pasti kan kalau hasilnya sudah jelas dan minat bakatnya jurusannya kemana dari awal sudah kita gunakan instrumen itu dengan dibaginya jurusan IPA dengan dibaginya jurusan IPS. Menurut Ibu, hambatan apa yang akan mungkin terjadi dalam pelaksanaan instrumen tersebut? Kalau untuk dulu sebelum pandemi jarang ada hambatan karena kita bisa komunikasi langsung dengan siswa. Tapi kalau sekarang pandemi agak sulitnya karena ini online,
agak susah memantau dari rumahnya masing-masing gitu. Paling kita kalau mengingatkan ada yang ketiduran mungkin atau faktor apapun lah itu, jaringan dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap ibu dalam menghadapi hambatan tersebut? Biasanya yang tidak terdeteksi, tidak ikut tes di awal, nanti ada susulan tes yang berikutnya untuk mengikuti instrumen tes itu lagi. Nah, yang terakhir, kesan dan pesan ibu untuk seluruh siswa agar semangat dalam belajar. Pesan dan pesan ya, ibu selaku guru BK sekaligus orang tua ya, orang tua murid di sini dan mewakili orang tua murid yang ada di rumah. Pesan-pesannya hanya pokoknya gini aja, belajarlah semaksimal mungkin karena ibu tahu tidak semuanya memiliki kecerdasan yang sama, tidak semuanya memiliki bakat yang sama, sehingga jangan terlalu dibuat beban begitu. Sekolah itu dibuat happy saja karena memang SMA, SD sampai SMA ini adalah wajib belajar 12 tahun dan harus tuntas. Nah, kemudian berikutnya kesan yang ibu miliki sampai saat ini ya, memang setiap tahun itu kriteria siswa-siswa kepribadian karakter itu tidak sama. Banyak keunikan masing-masing dan itu bukan suatu hal penghalang, justru itu menjadi motivasi dan bikin guru-guru itu menjadi betah dan tidak bosan untuk mengajar karena keunikannya mahasiswa itu masing-masing. Seperti itu. Baik, sudah cukup pertanyaan yang dapat saya berikan untuk ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Yani yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video wawancara kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.